Oke, saya sudah tiba di Ciputat, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta nih, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Bapak Amir Syah Tambunan, kemarin kita lihat kondisi soal pengajian di PT PLNI misalnya. Ya. Pengajian Ramadan yang sebenarnya sudah setiap tahunnya berjalan kok gitu, dengan mungkin penceramah-penceramah yang pada saat itu juga ada di flyer yang sama gitu. Kalau Pak Amir Syah melihat kondisi itu atau insiden itu sebenarnya bagaimana? Ya, saya menyayangkan ya. Sekaligus menyesalkan lah kira-kira gitu. Menyesalkan ya. Supaya apa? Supaya ini tidak terulang. Oke, jadi menyesalkan itu Pak Amir lebih kepada dampak pembatalan yang viralnya atau memang pembatalannya? Ya, bisa dua-dua juga. Oke. Mengapa? Karena yang seperti ini sekali lagi sesungguhnya tidak perlu terjadi. Ya. Kalau ada masalah, dipanggillah secara baik, duduk bersama, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di media sosial yang menimbulkan pro kontra. Kalau ada masalah, panggillah. Ini misalnya rohisnya ini kenapa begini-begini? Ini kan tidak langsung main media, yang media ini kan orang tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Itulah yang saya maksud. Ini yang kita sesalkan, sehingga pihak internal manajemen, katakanlah PT PLNI, ya seolah-olah tidak punya satu standar, guidance standar, tidak punya guidance, tidak punya standar. Nah ini, padahal ini kan sudah lama berlangsung bertahun-tahun, kok masih terjadi? Kalau ada kuantifikasi nilai Pak Amir, misalnya kita harus tahu nih, yang namanya sebuah kajian Ramadan sebenarnya mana yang masih linear dengan nilai kajian Ramadan, mana yang mungkin tadi dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu ya, dikatakan mengandung unsur radikal, atau mungkin ini kelompok-kelompok yang mungkin suka membid'ah-bid'ahkan dan lain-lain. Nah itu gimana tuh caranya memasukkan kajian Ramadan itu aman-aman saja kok? Yang tidak aman mana, yang aman seperti apa gitu Pak Amir? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Artinya pertanyaan ini menginginkan bagi kita semua, termasuk semua pemangku kepentingan ya, harus melihat dua hal ya, dua sisi nih. Pertama, sisi substansinya. Kita mau kajian ini memang sangat substantif, betul-betul mendalami perspektif iman dan takwa. Perspektif ini adalah perspektif yang dalam Islam disebut dengan prinsip-prinsip yang bersifat usuliyah. Nah, dalam usuliyah ini tidak ada perdebatan, tidak perlu diperdebatkan, karena harus given sifatnya. Nah, ada hal yang kedua namanya yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu cabang. Kalau dalam hal ini ada perbedaan, ya harus ditoleransi. Itu namanya dalam bahasa fikihnya itu majalul ikhtilaf. Wilayah perbedaan yang harus dihargai, harus dihormati. Ya. Jadi tidak ada istilah radikal, radikul apa istilahnya. Jadi itu nggak masuk wilayah itu sebenarnya. Nah, saya ingin menegaskan jangan sampai ditarik-tarik kepada wilayah itu, sebab itu wilayah yang sangat sensitif. Dampak baru di kemudian hari. Jadi antara Kementerian Agama, penceramah atau ustadz, dan kemudian MUI pasti tentunya sebagai naungannya, harus seperti apa? Memang ada ya mungkin sebuah profil penceramah yang sudah di ACC atau mungkin distandarisasi oleh semuanya, ini untuk Indonesia, tidak ada unsur-unsur radikal dan segala macam. Bagaimana? Ini pernah terjadi persis ya, waktu Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Itu pernah mengeluarkan rilis nama-nama yang tanpa terkonfirmasi dengan baik kepada Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya menimbulkan pro kontra. Akhirnya datang ke MUI, menyampaikan permohonan maaf bahwa itu terjadi kelupaan, keteledoran, dan minta kepada MUI untuk melakukan semacam sertifikasi atau standarisasi. Nah, pilihan MUI adalah standarisasi. Bukan sertifikasi. Bukan, karena perbedaannya apa tuh Pak Amir? Nah, perbedaannya adalah kalau sertifikasi itu kan nanti harus dilakukan tes, lulus tidak lulus, akhirnya kalau nggak lulus nggak boleh ceramah. Nah, ini kan akhirnya nanti menimbulkan masalah baru lagi. Sebab yang berlangsung selama ini dosen, guru itu sudah disertifikasi dan itu layak. Karena itu panggung akademik yang memang harus seperti itu. Nah, sementara soal mubalik pengajian ini yang kita butuhkan sekarang ini adalah standarisasi. Bentuknya
bentuknya setelah melalui pelatihan, diukur bagaimana kemampuan, bagaimana tingkat kualifikasi keilmuan dan seterusnya. Nah, ini layak untuk menyampaikan materi bidang misalnya soal akidah, ibadah, akhlak, ya, soal lain yang saya kira memang ini sangat ditunggu oleh umat. Oke. Gitu. Nah, kepada badan usaha milik negara atau mungkin perusahaan-perusahaan lain yang pasti ingin mengundang mubalik nih, karena kan sedang Ramadan ini kan justru. Gimana nih caranya agar standarisasinya itu dipenuhi? Ya, jadi nanti begini, pihak BUMN, pihak masjid, stakeholder, sebenarnya kan pasti dia punya bekal pengetahuan. Siapa sih mubalik yang layak? Siapa sih mubalik by name by address ya, yang betul-betul mengajak orang untuk menimba ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya tadi yang mengajarkan untuk kemungkaran dan lain-lain. Jadi sama sekali memang begini ya, seperti saya katakan tadi bahwa mengajak orang berbuat baik itu ya sama nilainya dengan mencegah orang berbuat mungkar. Artinya kemungkaran harus dicegah dengan cara yang baik, bukan kemungkaran diberangus dengan cara yang tidak baik. Karena di sini ada hal yang equal ya, ada yang seimbang. Karena itu Al-Quran menyebutkan ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik umat karena kamu konsisten mengajak berbuat baik. Sama halnya dengan mencegah berbuat mungkar. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah. Pak Amir Syah, terima kasih sudah memberikan keilmuannya ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa terdengar oleh seluruh mubalik juga. Insya Allah. Pembatalan kajian online Ramadan yang viral di dunia maya meninggalkan tanya tentang apa alasan sebenarnya pembatalan tersebut dilakukan. Klarifikasi beberapa pihak yang kami lakukan mulai dari suara PT Pelni sendiri yang kemudian membantah adanya pemecatan terhadap pegawai seperti berita yang viral tersebut, hingga penceramah yang mengalami pembatalan pun terkejut dirinya dianggap terpapar radikalisme. Pembatalan terjadi dengan alasan administrasi perizinan yang belum lolos. Dari viralnya berita ini, lagi-lagi kita bisa melihat istilah radikal memakan korban dan bias, kemudian menjadi stempel bagi siapapun yang punya perspektif pada kelompoknya. Nampaknya kita masih membutuhkan standarisasi sesungguhnya tentang apa arti radikalisme itu sendiri yang sering disalahartikan dan dilekatkan juga kepada para mubalik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.